Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan materi pertemuan kedua kuliah analisis dan pengukuran kerja. Kita akan masuk, ada dua bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai sistem kerja dan produktivitas. Adapun bagian kedua adalah tentang sistem manusia mesin. Oke, kita akan mulai. Nah, yang diharapkan dari pembelajaran ini, pertama, Anda memiliki pemahaman mengenai definisi dan konsep sistem kerja. Mengenai sekilas sistem kerja sudah diberikan di pertemuan kita sebelumnya pada saat pendahuluan minggu lalu. Kemudian di sini Anda akan mampu memahami konsep produktivitas, kemudian menghitung produktivitas pekerja, ya. Tetapi dalam pertemuan ini kita masih bicara penghitungan produktivitas yang sederhana dulu, yang sangat sederhana. Adapun untuk menghitung produktivitas dengan metode yang sedikit lebih kompleks dengan tinjauan kasus nyata nanti akan diberikan di minggu-minggu berikutnya. Insya Allah mungkin setelah UTS ya. Lalu yang keempat, Anda mampu mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada tugas atau pekerjaan. Nah, ini akan kita bahas pada video ini. Belum masuk ke sistem kerja, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu kerja atau task ya dalam bahasa Inggris mungkin disebut dengan task, tugas. Nah, jadi karena di sini nanti ada lagi definisi work. Cuma kita di sini kerja di sini secara bahasa Inggris disebut dengan task. Yaitu suatu aktivitas yang dilakukan seseorang baik dengan mengeluarkan usaha secara fisik dan mental untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan, maka dia melakukan suatu kerja. Memiliki tujuan tertentu, dapat terdiri dari satu atau beberapa langkah, kemudian bekerja membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Kemudian ada nilai komersial dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut, pekerja mendapatkan kompensasi sebagai imbal baliknya. Dan makna tugas ini juga berlaku di bidang lain seperti pemerintahan, namun dengan pengukuran nilai yang berbeda. Misalnya seperti saya melakukan tugas mengajar, membutuhkan keterampilan tertentu untuk bisa mengajar dan ada nilai komersial karena saya dibayar seperti itu. Ini termasuk dalam kerja. Tapi kalau Anda belajar, nilai komersialnya kan belum ada, belum masuk ke dalam definisi. Nah, perhatikan gambar ballpoint di layar Anda. Ballpoint ini, untuk menghasilkan satu ballpoint ini, dari komponen-komponennya, kita akan melakukan beberapa aktivitas ya. Maka yang pertama, tugasnya atau kerjanya itu adalah merakit ballpoint. Tasnya itu merakit ballpoint. Kemudian elemen pekerjaan dalam merakit ballpoint ada beberapa. Misalkan merakit badan ballpoint. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah merakit badan ballpoint, kemudian menyambungkan dengan tutup bagian badan setelah dirangkai disambungkan dengan tutup ballpoint. Kemudian yang ketiga dari merakit bagian badan ballpoint itu nanti ada beberapa elemen pekerjaan, elemen gerakan, elemen gerakan dasar yang penting. Misalkan ketika Anda merakit bagian badan, Anda ada elemen gerakan menjangkau, kemudian ada mengarahkan merakit badan dan bantalan ballpoint. Kita akan lihat contoh rakitan. Oke, ini tadi Anda, jadi pekerjaannya kan merakit ballpoint. Kemudian tadi work elements-nya, elemen kerjanya adalah misalkan merakit bagian badan ballpoint, kemudian menyambungkan bagian badan dengan tutup, lalu basic motion element atau elemen gerakan dasarnya misalnya ada menjangkau, merakit sendiri, memegang. Kita bisa lihat dari pekerjaan ini. Nah, ini
Elemen gerakan dasarnya ada menjangkau, mengencangkan. Nah, jadilah satu berpoin. Itu contohnya ya. Dilakukan secara berulang. Oke. Kembali ke tadi. Nah, itu adalah struktur piramida tugas. Adapun struktur piramida untuk kerja, nah tadi kita kan ada di tas ini tadi, ada di tugas tadi. Oke. Nah, kalau pekerjaan tadi, tugasnya dikerjakan secara berulang-ulang, maka jadi pekerjaan. Jadi, seorang yang bekerja merakit bolpoin berulang-ulang, maka kita sebut pekerjaannya adalah sebagai operator perakitan. Kemudian, dan kalau itu dia melakukan itu sebagian besar dalam masa hidupnya akan menjadi karirnya dia. Dari karirnya dia adalah sebagai seorang operator. Apakah mungkin nanti dia berpindah dari operator perakitan ballpoint misalkan menjadi operator pekerjaan yang lain, tetapi karirnya dia adalah sebagai operator. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem kerja. Tadi kan kerja ya, sekarang sistem kerja. Sistem kerja ada 4 komponen, yaitu manusia, bahan, mesin atau perlengkapan, tools ataupun alat bantu, dan lingkungan kerja. Karena sistem kerja ini, meskipun gambar saya sebagian besar atau contoh yang saya berikan itu dalam industri seperti manufaktur pada umumnya, tapi ini juga bisa kita terapkan tidak hanya pada industri manufaktur, tapi bisa juga pada jasa, ataupun juga dalam sistem yang lain, misalnya dalam sistem kerja di suatu organisasi pemerintah. Itu kita juga bisa mendefinisikannya selama itu mengandung komponen 4 ini tadi. Kita telaah ada manusia, ada bahan atau material yang digunakan, mesin, serta lingkungan kerja. Dan 4 komponen ini akan sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Ruang lingkup sistem kerja itu ada 3 ya. Kemudian pertama adalah metode kerja atau teknik tata cara kerja atau methods engineering. Kemudian ada pengukuran kerja yang akan kita lakukan di semester ini. Kemudian ada manajemen kerja. Di dalam methods engineering dan pengukuran kerja itu nanti akan dibahas dalam perkuliahan ini sampai selesai insya Allah. Jadi jenis pekerjaan sendiri itu macam-macam. Ada pekerja secara umum ya, itu ini saya ambil definisinya dari instansi resmi pemerintah. Saya lupa kalau tidak BPS ya mungkin dari semacam Departemen Tenaga Kerja seperti itu. Nah, jenis pekerjaan itu ada pekerja produksi, kita kerja dengan membuat produk. Kemudian ada pekerja logistik, misalkan kurir, sopir, karena dia terkait dengan pemindahan material, produk, atau manusia. Kemudian ada pekerjaan jasa, karena pekerjaannya melibatkan satu atau lebih fungsi berikut, misalkan berikan layanan jasa, mengaplikasikan suatu pengetahuan atau informasi, ataupun komunikasi. Lalu ada pekerja intelektual atau knowledge worker. Knowledge worker itu dia melibatkan satu atau lebih fungsi berikut, misalkan meng-create pengetahuan, memecahkan masalah, manajemen. Jadi kayak saya dosen ini termasuk dalam knowledge worker. CEO, kemudian manajer itu masuk ke dalam knowledge worker. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang produktivitas. Apa itu produktivitas? Secara umum produktivitas adalah tingkat output suatu proses relatif terhadap tingkat input. Proses itu sendiri, kalau pada produksi dia merujuk pada operasi atau jasa level individu atau dapat pula dalam konteks ekonomi nasional. Jadi kita bisa mengatakan, bisa mengukur produktivitas baik secara level individu, produktivitas Anda sebagai seorang pekerja berapa, dan sebaliknya kita juga bisa mengatakan produktivitas itu dalam skala konteks ekonomi nasional, produktivitas suatu negara. Misalkan dibandingkan produktivitas antara negara Jepang dengan negara Indonesia, itu bisa juga. Atau dalam lingkup company atau perusahaan juga bisa. Nah,
Untuk bagaimana meningkatkan produktivitas, itu adalah dengan menaikkan kompensasi pekerja tanpa menaikkan biaya produk dan jasa yang dihasilkan mereka. Untuk itu dapat dihitung sebagai, saya menggunakan istilahnya tetap tidak saya rubah ya dalam bahasa Inggris, labor productivity atau produktivitas bekerja merupakan fungsi dari work unit of output atau output kerja unitnya berapa dibagi dengan input jam kerja. Ada 3 faktor penentu produktivitas. Yang pertama adalah dari segi pekerja itu sendiri, kemudian dari segi kapital atau modal, dan ketiga dari segi teknologi. Secara umum, peran pekerja itu tidak berpengaruh banyak bagi produktivitas keseluruhan. Tapi bukan berarti tidak penting. Artinya begini, jika Anda mencoba mengupgrade seorang pekerja, ya, kemudian apakah itu akan menaikkan performansinya? Ya, bisa. Tetapi kalau nanti sudah diagregat ke dalam level company atau yang lebih luas, tidak terlalu nampak tidak terlalu nampak perubahannya. Nampak perubahannya dari segi si pekerja itu sendiri. Tetapi kalau mau meningkatkan produktivitas dalam dalam skala yang lebih luas, maka mau tidak mau Anda atau perusahaan atau organisasi tersebut harus juga memfokuskan pada capital dan teknologi. Capital itu merujuk pada penggunaan mesin. Misal, otomasi pekerjaan dengan mesin. Tentu saja kita tahu bahwa manusia itu sering melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Human error tinggi. Maka untuk itu digunakan mesin. Tetapi manusia masih berfungsi. Fungsinya di sini sebagai pengawas. Karena mesin memiliki keunggulan dibandingkan dengan manusia. Yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Oke, selanjutnya teknologi, faktor penentu ketiga, yaitu merujuk pada perubahan fundamental pada penyelesaian beberapa aktivitas atau fungsi. Sekarang kita nggak bicara tentang mesin saja, tapi sudah menggunakan artificial, misalkan teknologi. Kalau di sini penggunaan AI atau artificial intelligence. Dalam operasi jantung, kita bicara misalkan sistem kerja operasi bedah jantung ya. Jantung itu kan operasi yang beresiko tinggi. Dan tingkat kesalahan bisa tinggi ya, dan harus bekerja under pressure, posisinya juga berdiri, melihat sesuatu dengan detail dalam jangka waktu lama dan terus-menerus, ini kan riskan. Nah, sehingga dengan penggunaan artificial intelligence atau robot, ya, di Indonesia mungkin belum ada, tapi saya sudah pernah lihat beberapa slide-nya di Barat cukup banyak, sudah mulai digantikan dengan robot. Nah, dokter jantungnya apa? Dia mengawasi ya, supervise dan mengoperasikan mungkin alatnya seperti itu, tapi sudah menggunakan robot di sini dalam operasi. Tentu saja produktivitasnya akan tinggi, tidak hanya dari banyaknya pasien yang bisa dioperasi, tapi juga dari faktor kesuksesan dan meminimalisir kesalahannya, itu yang lebih penting. Karena ukuran produktivitas itu tidak sekedar tidak sekedar banyaknya yang dihasilkan dibandingkan dengan inputnya, tapi juga ada kriteria-kriteria lain. Anda bisa cek di materi sebelumnya ya, minggu lalu kan ada itu, performansi itu kan macam-macam ya, ada efisiensi, ada efektivitas, kemudian ada timeliness, ada quality, ada safety. Tetapi permasalahannya mengukur produktivitas itu tidak mudah. Kalau untuk merakit ballpoint seperti tadi Anda tampak, kelihatan sehari dia bisa menghasilkan berapa ballpoint. Tetapi kalau pekerja itu dalam sehari dia melakukan merakit atau melakukan pekerjaan pada produk yang berbeda-beda, maka kan tidak semudah itu ya. Unit outputnya menjadi tidak homogen, apalagi untuk produk dengan berbagai tipe atau model. Atau misalkan satu produk itu bisa dihasilkan dalam 1 bulan. Nah, ini gimana mengukur produktivitasnya? Misalnya seperti itu. Lalu juga ada multifaktor input. Kemudian kan tidak, input itu kan macam-macam. Ada perubahan harga dan biaya. Ada perubahan pula pada kombinasi produk atau produk mix.
Sehingga memang tidak mudah. Apalagi kalau di segi produksi masih memungkinkan. Mengukur produktivitasnya knowledge worker, kemudian jasa itu juga sama, itu juga tambah lebih tidak mudah lagi. Nah, di sini saya akan perkenalkan tentang indeks produktivitas pekerja. Secara ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita bicara secara umum dan sederhana dahulu ya, karena untuk menghitung yang lebih kompleks nanti di pertemuan selanjutnya. Labor Productivity Index adalah labor productivity pada periode waktu tertentu dibagi dengan rasio labor productivity pada baseline. Baseline itu berarti pada yang menjadi patokan dasar perhitungan kita waktunya kapan atau time-nya kapan baseline-nya. Kemudian yang mau dicari pas waktu. Misal ada satu tahun tertentu, pabrik baja menghasilkan 326.000 ton baja yang diproduksi selama 203.000 jam kerja. Pada tahun berikutnya, output-nya menjadi 341 dengan jam kerja 246. Oke. Nah, kita lihat di sini, hitunglah rasio produktivitas kerja pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua, dan indeks produktivitas tahun kedua. Untuk indeks produktivitas tahun kedua ini, berarti kita nanti baseline-nya akan menggunakan dari yang pertama. Oke ya, kalau kita lihat secara sepintas, maka pada tahun kedua itu akan menghasilkan output lebih banyak daripada tahun pertama. Tetapi apakah rasio produktivitasnya meningkat? Mari kita hitung. Untuk tahun pertama 326.000 dibagi 203 sama dengan 1.606 ton. Adapun produktivitas tahun kedua 1.386 ton. Oke, abaikan ini tanda salah ya, tanda titiknya ini Anda abaikan. 1,606 ton per jam atau 1,386. Sehingga Anda lihat di sini indeks produktivitas tahun kedua itu 0,863. Artinya apa? Artinya meskipun secara output tahun kedua itu lebih banyak dihasilkan, tetapi ketika kita bandingkan dengan inputnya yang berupa jam kerja, lebih jelek pada tahun kedua karena rasionya di bawah 1. Ya, ada penurunan. Nah, kapan kita mengatakan suatu kerja itu dia konten pekerjaan itu produktif? Ternyata memang pekerjaan seringkali tidak dikerjakan secara efisien. Sehingga sebagai seorang sarjana teknik industri, paling tidak Anda itu bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan basic productive work content adalah waktu kerja minimum teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Ya, jadi Anda tahu minimal kalau saya merakit blueprint itu minimalnya berapa. Nah, nanti kalau ada pekerja baru atau kita mau mengevaluasi performansi seorang pekerja, kita bisa membandingkan dengan basic tersebut. Dan lalu ada juga pengertian disebut dengan excess non-productive activities, yaitu aktivitas fisik dan mental yang dilakukan pekerja tapi tidak menambah nilai. Jadi ada dua komponen di sini, basic, ini minimum waktu kerja teoretis untuk menyelesaikan tugas, dan kemudian ada excess activities. Nah, excess activities itu bisa disebabkan tiga sebab utama ya. Pertama adalah poor design of product or service, jadi perancangan produk atau jasa itu sudah buruk dari awal. Akibatnya apa? Pekerja itu harus bolak-balik melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak menambah nilai pada pekerjaannya. Itu atau banyak membongkar karena sudah desainnya sudah buruk. Lalu bisa juga karena inefficient method, poor layout and interruption, dan human factor. Mari kita kupas one by one contoh perancangan produk atau jasa yang kurang baik. Misal, produk dirancang dengan banyak part dari yang dibutuhkan sehingga perakitannya lebih lama. Kemudian jenis produk yang terlalu banyak. Jadi kebutuhan konsumen kita mencoba memberikan pilihan terlalu banyak dari yang dibutuhkan konsumen. Nah, itu akan menyebabkan excess activities. Lalu desain produk sering berubah. Akibatnya kalau sering berubah, setup alat itu kan juga berubah-ubah. Terus metodenya juga berubah-ubah. Layout tempat kerja berubah-ubah. Akibat desainnya berubah-ubah.
Kemudian banyak material terbuang atau waste. Ya, karena desainnya nggak bagus. Dan standar kualitas terlalu ketat dari yang dibutuhkan, sehingga waktu proses lebih lama. Nah, apakah, misalnya mungkin timbul pertanyaan ya, misalkan untuk desain produk, dia sering berubah-ubah. Lah, tapi gimana ya kebutuhan konsumen itu kayak baju. Baju itu kan, fashion itu kan pergerakannya cepat sekali ya, move apa namanya, perubahan desain itu sangat luar biasa ya. Kalau misalkan produk lain mungkin tidak seperti itu ya, misalkan spare part gitu tidak seperti itu. Tapi kalau fashion kan sering sebenarnya. Ya dihitung. Nanti tugasnya engineer seperti Anda ini nanti menghitung benefit cost-nya. Kalau saya sering merubah akan mengakibatkan setup, mengakibatkan kelambatan. Dengan kalau itu segera diluncurkan ke pasar dengan kita desain yang banyak itu kita bisa meraih pasar lebih banyak, ini dihitung nanti. Ada trade off-nya mana. Tidak selalu desain produk yang sering berubah ini salah, tidak. Ada perhitungannya. Oke, atau mungkin engineer bisa juga merancang suatu sistem yang dia fleksibel, bisa segera diubah-ubah. Nah, itu pemikiran lebih lanjut ya. Nah, lalu yang kedua, aktivitas non produktif atau excess activities yang sering kita tambahkan ke waktu kerja yang akibatnya sebenarnya nggak menambah nilai tambah, itu adalah metodenya tidak efisien. Layout tempat kerja buruk, banyak interupsi. Karena apa? Karena tata letak pabriknya juga tidak efisien, banyak perpindahan material. Anda mencari barang yang sering digunakan kok ditaruh di paling atas misalkan, atau harus berjalan ke departemen lain, padahal produk itu sering digunakan. Seperti itu. Kemudian tata letak tidak efisien, membutuhkan gerakan tangan, lengan, dan badan yang berlebihan. Metode juga tidak efisien. Lanjutan dari metode tidak efisien, kemudian sama ya, waktu setup lama antara batch, mesin sering rusak, kemudian pekerja sering delay. Nah, itu akibat apa? Karena tidak efisien tadi metodenya atau layoutnya buruk. Nah, yang ketiga adalah faktor manusia, berarti dari dalam dirinya sendiri. Contohnya sering absen dan terlambat. Kemudian pekerja menghabiskan waktu bersosialisasi terlalu banyak. Diberikan jatah 1 jam untuk istirahat, dia baliknya 1 jam 15 menit karena masih ngopi-ngopi di warung kopi kelamaan. Itu lazim. Kalau di Indonesia lazim seperti itu ya. Molor-molor. Kecuali kalau Anda kerja di tempat yang disiplin, yang Anda akan dipotong gajinya signifikan karena keterlambatan seperti itulah mungkin Anda tidak melakukannya. Tetapi secara umum faktor seperti itu lazim di negara kita. Pekerja sengaja memperlambat pekerjaannya. Oke, kemudian training kurang sehingga tidak terampil dia melakukan, kemudian juga kecelakaan kerja atau material di tempat kerja mengganggu kesehatan. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan Anda bisa japri saya atau bisa meletakkan bertanya lewat melalui Google